Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontroversi umat Islam perlu terus disimak sebelum kondisi umat dengan yang diajarkan Islam selaras, yaitu menjadi umat terbaik bagi manusia, penguasa di muka bumi yang rahmatan lil alamin. Yang terjadi malah sebaliknya, yaitu umat selalu mudah diadu domba atau dibodohi, dibohongi, senang dengan tahayul, mengira-ngira, cinta dunia, takut mati, malas berpikir, fanatik pada sesama, bukan pada keterangan yang logis dan objektif, dan lain-lain. Oleh karenanya, mari kita kembali mencari kebenaran dengan memahami agama untuk berserah diri, yaitu mengakui sebagai ciptaan dan milik pemilik segalanya, dengan tunduk dan taat kepada perintah dan petunjuknya dengan ikhlas. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu pemahaman kalimat ta'awud yang biasa diartikan dengan saya berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Padahal arti setan itu godaan, yaitu kata sifat, sedangkan yang membisikkan atau datangnya godaan itu dari manusia dan jin yang menyesatkan. Surat An-Nas. Jadi seharusnya diartikan saya berlindung kepada Allah dari datangnya atau bisikan godaan atau setan. Jadi yang terkutuk itu manusia dan jin yang mendatangkan godaan. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Padahal ketiganya adalah sama, Asmaul Husna, surat Al-Isra 110. Asma itu nama, bukan sifat, dan yang dinamainya tidak terukur dan tidak tersifat. Maha itu ukuran, dan pengasih penyayang itu adalah sifat. Jadi basmalah itu adalah menyebut tiga Asmaul Husna, bukan sifat dan yang disifati. Namun asma atau nama yang memiliki pengurus alam semesta, nikmat besar, umat Islam, dan nikmat kecil duniawi. Jadi setidaknya mengingat tiga Asmaul Husna, yaitu asma yang disembah seluruh makhluk. Ketiga, Quran surat Al-Fatihah sering dianggap berdoa sehingga selalu diakhiri dengan amin, padahal tidak ada ayat amin di dalamnya. Surat Al-Fatihah itu tentang pengagungan dan pengakuan hambanya kepada pemilik segalanya. Pada ayat yang ke-6 sampai selesai umumnya diartikan permohonan atau meminta, yaitu tunjukilah jalan yang telah diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai dan sesat. Kita lupa bahwa Al-Quran itu petunjuk dengan diperjelas dan dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi sudah ada petunjuk itu, artinya tidak perlu minta atau memohon lagi petunjuk, tetapi pelajari dan belajar sampai memahami dan meyakini sang petunjuk dalam Al-Quran. Nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan? Quran surat Al-Baqarah. Jadi ayat ke-6 sampai selesai itu artinya adalah karena engkau telah menunjukkan jalan, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat dan jalannya orang yang dimurkai dan sesat. Maka hanya kepada Allah mengabdi atau beribadah dan berharap pertolongan, maka perlu kami petunjuk Allah tentang jalan yang dimurkainya untuk dihindari. Allah menciptakan segalanya agar kita berpikir, berjuang, dan bersabar, bahkan memilih. Yang keempat, syahadat, artinya bersaksi bahwa diri kita akan bersaksi atas amal perbuatan sendiri, tentang pemahaman dan keyakinan serta amal perbuatan tidak ada yang wajib disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya yang wajib dicontoh dan diikuti.
Yang kelima, salat artinya mengagungkan sebesar pengagungan kepada pemilik segalanya. Dengan kata lain, menyembahnya dengan terlebih dahulu mengerti dan memahami al-asma'ul husna sehingga kita mengerti yang disembah. Menyembah artinya pengakuan diri ini adalah ciptaan dan miliknya, serta tunduk dan taat kepada perintahnya. Atau berserah diri, bukan bersujud kepada sesuatu yang ada di depan sewaktu sholat, sebab dia bukan ada atau hidup, tetapi dia yang mengadakan dan menghidupkan. Tidak ada yang setara dengannya, sehingga tidak terlihat, terasa, terukur, dan tersifati. Tak ada sekutu baginya. Bacaan yang dibaca saat sholat itu firman Allah yang ditujukan ke diri sendiri untuk dihafalkan, difahami, diyakini, dan diresapi dengan berserah diri. Itu mengakui ciptaan milik dan tunduk serta taat kepada Allah. Hanya sampai di sini penyembahan kita, yaitu meyakini dengan mengerti yang disembah dan kehendaknya, sehingga kita mau dan mampu berserah diri kepadanya dan segala perintahnya. Semoga kita menjadi hamba-Nya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Hanya Allah pemilik dan pemutus kebenaran. Kita hanya mampu mencarinya dengan sungguh-sungguh sampai ajal tiba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.